Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 3 untuk menjelaskan. Kenalan dulu moderatornya. Saya moderator, namanya siapa? Terus yang presentasi siapa saja? Oh ya. Ya, Saya biar di sini Amalia Citra Awanda sebagai moderator, dan hari ini presentasi dari kelompok 3 yaitu Muhammad Azhiro Gova Pujangga, yang kedua Amanda Rusdian Purnomo, yang ketiga Intan Tania Patmasari akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk kelompok 3, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhiro Gova Pujangga. Saya akan mulai menjelaskan apakah itu ideologi Pancasila. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas kejadian yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup dan sebagian paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan NKRI yang terdiri dari 5 sila. Ideologi Pancasila adalah pandangan dan teori bahwa Pancasila didapat sebagai dasar atau asas berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi titik acuan dijalankannya hukum dan politik Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu 5 fungsi pokok Pancasila sebagai ideologi bangsa, yakni yang pertama, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila berperan sebagai pandangan, nilai, dan isi pembentuknya ideologi Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mempunyai fungsi pengendalian dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai serta norma yang diyakini paling benar, adil, dan bijaksana. Pancasila merupakan sasaran yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Itu pengertian dari Pancasila sebagai falsafah bangsa. Kemudian nomor 2, Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, maksudnya yaitu Pancasila harus dijadikan pedoman bagi semua umat manusia agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadi kerusuhan. Pancasila juga berfungsi mengatur semua manusia agar hidup lebih baik. Itu penjelasan untuk Pancasila sebagai dasar hukum. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber norma. Dengan menjadi nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik atau norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral atau etik. Norma-norma moral atau etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Lanjut ke nomor 4, yaitu Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di dalam isi Pancasila terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yakni pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan bahwa perbedaan beragama yang terdapat di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu membangun Indonesia. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu satu masyarakat yang Pancasilais. Dasar negara Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita aliena 2 dan tujuan nasional di alinea keempat. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu memajukan kesejahteraan umum, yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mari kita lanjut. Landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar ideologi negara di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila mempunyai definisi prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar yang berlaku di Indonesia memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara yang dikukuhkan dengan konstitusi tertulis, yaitu ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 yang berbunyi, dengan dikeluarkannya ketetapan MPR ini menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila sebelumnya, yaitu nomor 2 MPR 1 tahun 1978 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana berisi pengalaman Pancasila dan sanksi hukum mengikat bagi yang tidak mengamalkan Pancasila. Dengan dikeluarnya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 tersebut dicabut dan Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bagi kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda Rusdian Purnomo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Fajiro. Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat Indonesia bersatu dan menerima asas tersebut. Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa walaupun Pancasila diartikan sebagai filsafat yang mendalam, namun Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendapat Noto Negoro adalah Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Ideologi terbuka. Lanjut. Dalam penerapannya, Indonesia memilih untuk menerapkan ideologi terbuka sesuai dengan keadaan latar belakang negara yang beragam. Indonesia menganut sistem pemerintahan
Maaf Aziro, bisa kamu saja gitu, soalnya kayaknya gangguan deh itu. Ini saya lanjutkan lagi. Ya. Dalam penerapannya, Indonesia memilih untuk menerapkan ideologi terbuka sesuai dengan keadaan latar belakang negara yang beragam. Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis yang memberi kebebasan pada setiap warganya untuk berpendapat dan melaksanakan keinginannya masing-masing sesuai hukum yang ditetapkan. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Liberalisme merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua, komunisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan atas prinsip semua adalah milik rakyat secara merata. Yang ketiga, sosialisme bertujuan memberi ketentraman dan kesempatan bagi semua orang. Perbedaan Baik. Saya akan melanjutkan. Saya Tantania Fatmasari akan melanjutkan perbedaan Pancasila dan ideologi lain dalam berbagai aspek. Dalam aspek hukum, ideologi liberalisme menganut demokrasi liberal pada aspek hukum mereka, di mana hukum yang berlaku adalah hukum yang melindungi suatu individu. Dalam hal ini, individu lebih diprioritaskan di mata hukum dan politik. Sedangkan sosialisme menerapkan demokrasi bersama atau demokrasi kolektivitas. Hal ini berarti bahwa negara yang menganut sistem hukum ini harus mengutamakan kebersamaan dan mengedepankan masyarakat, bahkan kepentingan masyarakat disamakan dengan kepentingan negara. Ideologi komunisme sendiri mengusung demokrasi rakyat, di mana kekuasaan mutlak hanya pada satu parpol, yang berarti tidak ada pihak oposisi dari parpol-parpol lain yang diyakini akan memperkuat satu-satunya parpol yang ada. Hidup dijalankan dengan bebas sesuai kebebasan masing-masing individu dan adanya paham satu untuk semua yang dapat berujung pada hilangnya sistem hukum dan kenegaraan yang teratur. Sedangkan dalam ideologi Pancasila sendiri mengaplikasikan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Dengan adanya demokrasi Pancasila, maka di mata hukum Republik Indonesia, semua golongan warga negara dianggap sama rata dan seadil-adilnya. Hukum yang ada merupakan sebuah ikatan yang wajib dilaksanakan dengan tertib. Dalam aspek ekonomi, liberalisme sendiri menganut sistem ekonomi berbasis kapitalisme, di mana pemegang modal seperti saudagar, pengusaha, konglomerat, dan lain-lain memegang kekuasaan atas segala kegiatan ekonomi yang ada. Tidak jarang para buruh yang bekerja kepada para pemilik modal mendapatkan upah yang kurang pantas, waktu kerja yang tidak wajar, dan bahkan harus membayar bunga apabila pekerjaannya lamban. Ini menandakan bahwa orang-orang besar akan semakin sejahtera dan rakyat kecil tetap berada di bawah dan tertindas. Ideologi sosialisme menerapkan sistem ekonomi keadilan distributif yang merupakan sistem di mana masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Pada kenyataannya, sulit untuk menentukan bahwa satu negara menerapkan ekonomi sosialis secara penuh. Seringkali ditemukan dalam sistem ini digabungkan dengan sistem lain seperti liberal dan komunisme. Komunisme sendiri mengusung sistem ekonomi monopoli oleh negara, yang merupakan sistem ekonomi untuk mendukung masyarakat tanpa kelas, di mana semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan oleh individu. Ideologi komunis dikembangkan oleh Karl Marx dan merupakan kebalikan dari kapitalis, yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal untuk membentuk masyarakat. Sedangkan dalam ideologi Pancasila mengaplikasikan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu sesuai hukum yang berlaku. Dalam aspek agama,
Ideologi liberalisme membebaskan warganya untuk beragama maupun tidak, karena agama merupakan urusan pribadi masing-masing individu yang seharusnya tidak dicampuri oleh negara. Dalam ideologi sosialisme, membebaskan memilih beragama atau tidak beragama, bahkan mereka tidak melarang rakyatnya untuk bersikap anti agama. Ideologi komunisme menganggap bahwa agama merupakan bintik di antara garis komunis. Maksudnya adalah agama merupakan bintik yang harus dihilangkan dan dilenyapkan dalam kehidupan kekomunismean. Dalam interpretasi teori Marxis oleh kaum Marxism-Leninism yang utamanya dikembangkan oleh Vladimir Lenin, agama dianggap berdampak negatif bagi perkembangan manusia sehingga negara-negara sosialis yang menerapkan Marxisme-Leninisme bersikap ateistik dan anti agama. Dalam ideologi Pancasila sendiri, negara memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya, di mana rakyat bebas memilih agama yang diyakininya sesuai hati nurani masyarakat, bahkan agama dinilai penting. Next. Kesimpulannya, dengan bangsa yang dilatar belakangi oleh kemajemukan masyarakatnya, maka ideologi Pancasila sangat tepat ditetapkan sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui butir-butir Pancasila yang demokratis, sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai acuan dilaksanakannya berbagai kegiatan ketatanegaraan. Melalui penerapan Pancasila, niscaya nilai-nilai luhur kebangsaan akan terus melekat pada diri individu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kesempatan tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dan kedua masing-masing menampung 3 pertanyaan. Sesi pertama dibuka, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan yang mau tanya. Silahkan yang mau bertanya. Dilanjut dulu ke kelompok 4 dulu dong. Nanti diskusinya berbarengan sekalian. Oke, lanjut ke kelompok 4 dulu ya. Bisa dibantu di moderator tidak apa-apa. Kelompok 4 sudah siap? Halo, kelompok 4. Ya. Maaf, belum siap. Sudah, kalau belum siap bisa dimulai diskusinya. Siap. Silakan. Pertama. Saya mau bertanya. Iya, siapa? Menyebutkan nama? Yawastari dari kelas PBI 1A. Ya. Fungsi dari ini apa ya? Bentar. Fungsi dari ideologi Pancasila itu apa saja? Oke, pertanyaan pertama sudah ditulis, Mbak Intan?
Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Untuk sesi pertama cukup satu pertanyaan atau masih ada yang Saya ingin mau bertanya? bertanya. Ya, silakan silakan. menyebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari kelas PBI 1A. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Siapa yang ingin bertanya? Sudah cukup atau masih ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan. Ya, mungkin untuk sesi pertama bisa 2 pertanyaan saja dulu. Untuk yang ingin bertanya selanjutnya, silakan dipersiapkan untuk sesi kedua. Bisa langsung dijawab untuk kelompok 3. Untuk yang Silakan. pertama tadi dia Lestari ya. Fungsi Ya, dari ideologi itu apa? Sebagai ideologi negara, Pancasila setidaknya memiliki 4 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara. Pancasila itu setidaknya memiliki 4 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Itu untuk jawaban buat pertanyaan Mbak Dia Lestari. bagaimana dia Lestari? Sudah cukup atau masih kurang jelas? Mungkin bisa langsung dilanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mirna ya. Ya, Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka di mana Pancasila mampu menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.
Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk 2 pertanyaan di sesi pertama sudah dijawab. Sekarang dibuka untuk sesi kedua. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, saya mau bertanya. Siapa? Bisa menyebutkan nama? Sumarto. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya. Saya, Ya, apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi? Dan jelaskan pendapat Anda. oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yang terakhir, untuk sesi kedua. Silakan yang mau bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi atau penjelasan yang kurang jelas. Silakan. Bagaimana? Ada yang ingin atau hanya cukup 2 pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Livia Kabesya Putri. Saya akan bertanya faktor-faktor apa faktor-faktor pendorong Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Oke. Udah cukup jelas pertanyaannya? Untuk kelompok 3? Oke. Silakan untuk dijawab. Dijadikan sebagai ideologi negara. Pancasila dijadikan ideologi negara karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara Indonesia dan ingin mewujudkan dan bisa diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini terjadi pada awal berdirinya negara Indonesia, yaitu Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Apakah sudah jelas? Bagaimana? Untuk yang bertanya sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan?
Layarkan layar. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bisa dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Angga tadi. Apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi? Sebagai ideologi bangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat ya, budayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi itu sangat memenuhi syarat Pancasila untuk menjadi ideologi negara. Baik, sudah cukup mungkin atau masih kurang jelas? Terima kasih Mas Jilo untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia Ya. tentang faktor-faktor pendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yakni adanya kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat, adanya realita menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau pada masa Republik Indonesia Serikat. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk yang bertanya, sudah cukup atau masih kurang jelas? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama dan sesi kedua sudah dijawab semua. Mungkin ada yang ingin bertanya sesuatu yang mungkin kurang jelas atau sudah cukup untuk presentasi kali ini? Sudah cukup atau masih ada yang belum jelas? Itu tadi yang jawaban nomor 3 bagaimana? Coba ulang. Jawaban nomor 3 bisa diulang, Mbak Intan? Bisa diulangi? Jawaban nomor 3. Iya, Mbak. Adalah adanya kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat, adanya realita menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Nah, masa-masa ini sudah pernah kita rasakan pada zaman Republik Indonesia Serikat. Bagaimana, Sumarto? Masih? Sudah jelas. Oke. Bagaimana untuk presentasi kali ini, sudah cukup? Sudah dirasa cukup? Kelompok 3 ada yang ingin ditambahkan atau sudah? Mungkin sudah cukup. Cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa diakhiri untuk presentasi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya, sudah dijawab juga, dan sekarang mungkin sudah cukup untuk pertemuan kali ini dan presentasinya juga. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi dengan sangat baik. Mungkin bisa diakhiri dengan pembacaan doa akhir perkuliahan. Tutup dulu, Dok, saya mau nambah. Ya. Untuk presentasi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah presentasi hari ini. Tapi mohon maaf, saya tadi lupa nge-record. Jadi nanti minta tolong kelompok 3 bisa mempresentasikan kembali di kelompoknya sendiri ya, kemudian direkodkan dan hasil rekodnya dikirim ke saya sebagai bukti pertemuan kita, karena saya lupa tadi gak record. Ya, nanti kelompok 3 ya, seharusnya ini dengan kelompok 4, hanya kelompok 4 katanya belum siap,
Ya sudah, berarti nanti insya Allah pertemuan setelah UTS nanti ada 2 kelompok, kelompok 4 dan kelompok 5. Saya berharap semua kelompok itu harus sudah menyelesaikan tugasnya, terutama yang presentasi. Jangan menunggu mepet baru buat, sehingga hal-hal yang tidak terduga itu pasti terjadi. Sehingga untuk melakukan antisipasi itu penting untuk melakukan lebih awal atau menyelesaikan lebih awal, agar jika ada apa-apa saudara bisa langsung siap. Nah, itu juga menjadi bagian dari pola karakter yang harus kita bangun. Jadi pekerjaan dan tanggung jawab itu harus segera diselesaikan. Walaupun masih lama, tapi menyelesaikan lebih awal itu jauh lebih baik daripada menunggu atau mepet baru menyelesaikan. Walaupun ini penyakit lama sebenarnya, tetapi perlu untuk dirubah. Jadi apapun termasuk tugas individu, tugas kelompok, dan tugas-tugas yang lain. Saya yakin teman-teman juga banyak tugas dari dosen yang lain. Tetapi disitulah keunikan dan tantangan yang mungkin akan membentuk karakter saudara. Apalagi ketika saudara calon-calon guru ini harus ditempa tidak hanya dengan keilmuannya, tetapi juga dengan mental dan karakternya. Karena nanti menjadi guru itu lebih berat daripada ketika saudara menjadi mahasiswa. Karena apa yang saudara lakukan hari ini itu pasti akan menimpa saudara ketika nanti sudah menjadi guru. Yang sering guyon ketika presentasi, yang sering ketawa ketika kuliah, itu nanti pasti akan menimpa saudara ketika saudara sudah jadi guru, mungkin siswanya dan lain sebagainya. Jadi pembentukan karakter itu bisa dimulai dari hari ini, termasuk pembentukan mental. Kita harus mental yang kuat, harus mendahului kewajiban daripada haknya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Itu diamalkan atau diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah Pancasila itu bukan keilmuan, tetapi mata kuliah pengembangan diri yang akan membentuk karakter dan pola perilaku sikap kita, moral, etika, nilai-nilai yang ada di dalam kita. Karena sehebat-hebatnya orang, kalau ia tidak mencintai negerinya, maka sama saja dia menjadi orang asing di negaranya sendiri. Yang dicari adalah hanya keuntungan, tetapi tidak pernah memberi atau berkontribusi kepada bangsa dan negaranya. Negara kita itu memiliki ideologi Pancasila yang sudah final. Ideologi Pancasila itu tadi juga dijelaskan oleh kelompok 3 adalah ideologi yang terbuka, yang bisa menerima ideologi-ideologi yang lain atau bisa menerima perbedaan-perbedaan yang lain. Oleh karena itu karakter kita tentunya harus juga terbuka, bisa menerima perbedaan, bisa menerima segala macam ya perbedaan dengan orang lain, baik suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Itu penting untuk ditanamkan ke dalam diri kita. Kita juga tidak boleh misalnya terlalu ekstrim, juga kita tidak boleh terlalu sekuler atau terlalu liberal, karena di dalam nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila itu juga sudah dibedakan tadi, mana yang ideologi Pancasila, mana yang liberal, mana yang komunis, mana yang sekuler. Maka kita harus berada di tengah-tengah. Ideologi Pancasila itu berada di tengah-tengah yang mampu menyatukan perbedaan dan menerima semua perbedaan. Karena negara kita memang terdiri dari berbagai suku, dari berbagai ras, maka hanya ideologi Pancasila yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu dalam ummah Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian itu membentuk sebuah pola kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka mencintai bangsa dan negaranya itu ditanamkan dari nilai-nilai ideologinya. Menanamkan nilai-nilai ideologi itu tentunya harus mengamalkan nilai-nilai ideologi itu sendiri. Kalau kita hanya tahu dan paham tanpa kita mengamalkan, sama saja dengan pohon tanpa berbuah. Saudara tidak akan pernah merasakan manisnya buahnya pohon itu
Walaupun saudara tahu bahwa pohon itu adalah milik kita, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana rasanya buah pohon itu. Kalau kita tidak pernah menanam nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang tertanam di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Kalau kita pengen merasakan manisnya agama beragama, maka ya bagaimana saudara melakukan nilai-nilai berketuhanan yang Maha Esa itu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama, maka kelak saudara akan merasakan manisnya nilai-nilai beragama itu. Kalau saudara pengen tahu, merasakan misalnya manisnya nilai-nilai kemanusiaan, maka tentu saudara juga harus mampu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik, saling menghormati dan menghargai orang lain. Ingin dihargai orang, ya tentu harus menghargai orang. Kalau kita tidak pernah menghargai orang, jangan berharap kita akan dihargai orang lain. Karena itu pasti dan menjadi niscaya bagi diri kita. Termasuk bicara tentang nilai-nilai ideologi itu. Jadi nilai-nilai ideologi itu adalah tanaman bagi diri kita sebagai warga negara Indonesia untuk merasakan buah dari pohon kebangsaan itu. Sehingga kalau masyarakat Indonesia misalnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan menanamkan nilai-nilai di dalamnya, maka insya Allah kesejahteraan, keadilan, ketentraman, kedamaian, sentosa menjadi negara yang maju itu akan bisa tercapai dengan baik. Kenapa sampai sekarang misalnya kita masih banyak kesenjangan, masih ada kemiskinan dan seterusnya. Itu adalah tantangan sebuah negara yang terus harus dibangun dengan memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, ideologi negaranya. Dengan memahami ideologi negara itu, dengan memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagai ideologi yang berada di tengah-tengah semua ideologi yang ada, yang menjadi payung dari semua warga negaranya dengan berbagai perbedaan atau yang multikultural, yang hegemoni, yang bermacam-macam suku dan ras, itu menjadi payung besar bangsa Indonesia yang mengayomi seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terus memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari kehidupan kita, dari pembentukan karakter kita, dari pengamalan kehidupan kita dengan mengedepankan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki karakter sesuai dengan arah tujuan ideologi Pancasila. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Nanti minta tolong untuk kelompok 3 ya, bisa bertiga, nanti bisa mempresentasikan kembali PowerPoint-nya, direkam saja. Setelah selesai nanti bisa dikirim ke saya. Saya sudah record, Pak. Oh, sudah record. Oke. Record, tapi share saya ya. Ya, tidak apa-apa, yang penting ada recordnya. Ya, Pak. Kalau sudah nanti dikirim aja langsung, tidak apa-apa walaupun nggak begitu lengkap. Ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Semoga UTS-nya diberikan kemudahan dan kelancaran. Sukses untuk kita semua dan semoga dalam keadaan sehat selalu, terus jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Wa'alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga dikirim langsung ke WA, tidak apa-apa ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Sama.